Jadi presiden butuh nunggu korban sampai berapa banyak lagi untuk bisa dievaluasi secara serius. Atau nunggu harus ada nyawa yang melayang gitu. Ini angkanya ribuan ini kenaikannya 1 bulan terakhir ini. Bahkan seminggu terakhir udah 1000 lebih naiknya gitu. Jadi orang tua, kemudian anak-anak, kemudian wali murid ingin ini ada yang dibenerin, ada yang dievaluasi. Terutama yang sekolahannya sudah pernah kasus keracunan, anak-anaknya pernah dibawa ke IGD dan seterusnya, mereka trauma, sangat trauma, nggak mau. Orang tuanya juga keberatan, pada datang ke sekolah nggak mau makan MBG, karena takut keracunan lagi. Gitu. Jadi ini sangat penting ya, Presiden, BGN jangan main-main dengan nyawa anak. Pendidikan kita masih banyak masalah dan MBG ini nambah masalah. Dan kesimpulan kami memang MBG ini sangat menyita, ada banyak sekali kebutuhan dasar pendidikan kita yang belum terpenuhi gara-gara MBG malah porak-poranda ya. Kalau kita simak pidato Presiden RAPBN 2026 kemarin itu clear. BGN menggerogoti dana pendidikan. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sebenarnya bisa kembali menjumpai Anda semua. Seruan agar program makan bergizi gratis itu untuk sementara dihentikan atau di moratorium itu bergema menyusul peristiwa yang terjadi di Bandung Barat. Lebih dari 1000 siswa di Bandung Barat ini mengalami keracunan setelah makan bergizi gratis. Dan yang sangat mengejutkan peristiwa tersebut itu sempat berulang. Dan kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai menetapkan statusnya sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Sejauh ini korban yang jatuh di Bandung Barat ini, di Jawa Barat ini merupakan korban yang terbanyak. Berdasarkan catatan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI, korban akibat keracunan MBG jumlahnya itu hampir mencapai 6.500 siswa. Tapi itu data per 21 September loh ya. Jumlah korbannya itu tepatnya 6.452 orang dan itu dalam 1 pekan naik atau bertambah kasusnya 1.092 kasus. Ini kondisi tidak normal. Harusnya pemerintah menetapkan KLB dan menghentikan sementara MBG untuk evaluasi menyeluruh. Itu disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji dalam keterangan tertulis hari Rabu 24 September 2025. Alih-alih mengevaluasi, Ubaid justru menyayangkan DPR mengesahkan rancangan APBN 2026 yang kembali menempatkan MBG sebagai prioritas besar dengan alokasi 335 triliun. Dan jumlah itu 223 triliun diambil dari pos pendidikan. Dan keputusan itu tidak hanya keliru, tapi juga pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan minimal 20% dari APBN itu untuk anggaran pendidikan. Nah, setelah dipangkas untuk MBG, ini sekarang anggaran pendidikan tinggal 14% dari APBN. Karena itu jelas melanggar konstitusi, tegas Ubaid. Sebelumnya dalam audiensi dengan Komisi 11 DPR RI pada tanggal 22 September 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama sejumlah aktivis gizi, aktivis ibu dan anak dan lainnya itu memaparkan data-data tentang MBG. Sementara JPPI itu mereka punya catatan lengkap tentang data keracunan akibat makan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Trennya terus mengalami kenaikan. Sebenarnya sebelum ada MBG, sektor pendidikan kita itu ada banyak sekali masalah dan kedatangan MBG ya masalahnya tambah plus-plus ya. Ini yang kami sebenarnya data nggak jauh dari kawan-kawan CISDI tadi ya. Tapi ini bedanya dari kawan-kawan JPP ini kita laporan dari kawan-kawan yang kita sebar di beberapa provinsi. Jadi per 14 September kemarin kami juga ngerilis ke media itu sudah di angka 5.360. Lalu kemudian per 21
September kemarin kita bikin PPT ini, kita kolek data lagi, ternyata sudah nambah 1092 kasus. Ya. Itu peningkatannya bisa kelihatan, pernah turun juga, itu di bulan Juni turun, karena memang sekolah bulan Juni, Juli itu masih SPMB atau PPDB ya. Sehingga angkanya kecil, tapi begitu sekolah sudah masuk, bulan Juli masuk, kemudian Agustus, SPPG dan September ini digeber MBG-nya, maka naiknya angkanya gila-gilaan ya, ribuan ya. Saya tidak tahu kalau kejadian semacam ini apakah sudah ada indikator ini KLB ya, kejadian luar biasa ini, peningkatannya itu sangat tajam sekali ya. Selanjutnya, nah, ternyata ada 5 provinsi dengan jumlah kasus keracunan terbanyak di Indonesia. Di Jabar itu ada 2000-an, DIY 1000-an, Jateng 700-an, Bengkulu 500-an, dan Sulteng 400-an gitu ya. Nah, dari report card yang kami sebar di ada 20 provinsi, ini yang sudah lapor ke kami, ke JPPI pusat ini, itu sudah ada 18 provinsi. Sehingga kami bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya kasus keracunan ini tidak hanya di satu titik, tapi nyebar di seluruh kabupaten, nyebar di hampir seluruh provinsi gitu. Karena itu kami juga ambil kesimpulan, kalau kasusnya hanya di Garut, mungkin SPPG Garut yang bermasalah. Kalau yang bermasalah di wilayah DIY mungkin di sana yang bermasalah. Tim MBG di DIY yang bermasalah. Tapi kalau sudah nyebar ke hampir semua provinsi, menurut kami kok ini bukan soal kesalahan teknis. Lebih ke sistem yang diterapkan oleh BGN. Yang tadi kawan-kawan dari GKIA dan CISDI mendetailkan. Ternyata ada problem sistem soal SOP, soal aturan, soal menu yang kacau balau tadi itu. Sehingga ini harus diselesaikan di level pusat. Tidak hanya di stop di level SPPG-nya gitu. Selanjutnya, dari temuan kami ini ada 7 laporan dari kawan-kawan yang ada di daerah. Pertama, guru jadi budak tumbal racun MBG. Jadi guru ini tidak dilibatkan sama sekali. Tiba-tiba kedatangan menu makanan yang banyak. Lalu guru suruh ngitung tampannya ada berapa, rantangnya ada berapa, lalu suruh distribusikan, nanti kalau ada yang hilang suruh ganti gurunya itu, sekolahnya gitu. Dan guru juga nggak ada insentif apapun dari MBG atau dari BGN untuk menjadi budak MBG ini. Kemudian kalau ada keracunan, beberapa sekolah itu taken MOU dengan SPPG, yang tanggung jawab adalah sekolah. Bahkan kemarin juga viral, ternyata di madrasah juga ada banyak kasus yang tanggung jawab tidak sekolah, tidak madrasah, tapi orang tuanya sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya siapa yang tanggung jawab itu? Sehingga SPPG menerapkan ya aturannya, polanya sesuai dengan keinginan mereka sendiri gitu. Yang kedua, kami juga menemukan ada banyak konflik of interest di dapur-dapur MBG. Banyak sekali kawan-kawan kami melaporkan, ini tiba-tiba kok tim ses kemarin pada menguasai dapur. Tiba-tiba ada pejabat pemerintah menguasai dapur. Tiba-tiba ada anggota dewan, tentu bukan Dewan Komisi 10 ya. 9 ya, 9 ya. Ini ada laporan, biasa di Komisi 10 soal pendidikan. Ada laporan, suara-suara dari masyarakat. Ini karena tadi disebutkan kawan-kawan CISDI memang benar investasinya kan besar. Jadi banyak anggota dewan yang invest di situ. Sementara UMKM yang di sekitaran sekolah, warteg-warteg dan seterusnya, mereka banyak gulung tikar. Karena ini mereka biasanya jajan lalu nggak jajan. Yang ketiga, ini juga sama tadi dengan kawan-kawan CISDI, ternyata pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan,
dan dinas kesehatan sama sekali nggak tahu. Sehingga ketika mereka diminta untuk tanggung jawab, loh gimana ngobrol aja nggak pernah. Dinas pendidikan nggak pernah diajak ngobrol, dinas kesehatan tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan, pemantauan, sampai tadi dari kawan-kawan GKI dan CISDI ada UKS dan seterusnya sama sekali tidak dilibatkan. Kemudian yang keempat, ya kami menemukan juga ternyata BGN pusat gagal menjamin soal akuntabilitas. Karena banyak tadi, ada surat pernyataan, ada MOU, ada perjanjian yang isinya aneh-aneh dan lucu-lucu gitu ya. Yang nggak boleh lapor ke media, yang nggak boleh memfoto lalu men-share ke publik, kalau keracunan ditanggung sendiri, kalau ada talam hilang harus diganti oleh guru, aneh-aneh pokoknya peraturannya. Sehingga pengelolaan MBG ini masih sangat gelap di bawah. Yang kelima, standar gizi masih bermasalah, tadi sudah panjang lebar dijelaskan kawan-kawan CISDI dan GKIA. Kemudian yang keenam, hak dan nyawa anak terancam. Jelas ini. Jadi ini menjadi semacam evaluasi yang sangat penting ya. Jadi presiden butuh nunggu korban sampai berapa banyak lagi untuk bisa dievaluasi secara serius. Atau nunggu harus ada nyawa yang melayang gitu. Ini angkanya ribuan ini kenaikannya 1 bulan terakhir ini. Bahkan seminggu terakhir udah 1.000 lebih naiknya gitu. Jadi orang tua, kemudian anak-anak, kemudian wali murid ingin ini ada yang dibenerin, ada yang dievaluasi. Terutama yang sekolahannya sudah pernah kasus keracunan, anak-anaknya pernah dibawa ke IGD dan seterusnya, mereka trauma, sangat trauma, nggak mau. Orang tuanya juga keberatan, pada datang ke sekolah nggak mau makan MBG, karena takut keracunan lagi. Gitu. Jadi ini sangat penting ya, Presiden, BGN jangan main-main dengan nyawa anak. Dan yang terakhir, kami dari masyarakat sipil juga sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi, dalam monitoring, dalam perencanaan, dalam quality control dan seterusnya gitu. Sehingga kami dianggap outsider dalam sistem yang diinisiasi oleh BGN ini. Gitu. Dan selanjutnya, ya, dan yang terpenting bagi kami para aktivis pendidikan yang concern pada sektor pendidikan yang tadi saya katakan, pendidikan kita masih banyak masalah dan MBG ini nambah masalah. Dan kesimpulan kami memang MBG ini sangat menyita, ada banyak sekali kebutuhan dasar pendidikan kita yang belum terpenuhi gara-gara MBG malah porak-poranda ya. Kalau kita simak pidato Presiden RAPBN 2026 kemarin, itu clear. BGN menggerogoti dana pendidikan. Ya, mana yang benar 30 atau 44% itu Banggar yang lebih tahu. Tapi yang pertama muncul ada 44% itu menggerogoti dana pendidikan, kemudian Menkeu klarifikasi ternyata cuma 30%. Tapi 30% itu banyak sekali ya. Sehingga ketika BMBG menggerogoti dana pendidikan, yang pertama jelas, putusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah tanpa dipungut biaya, itu mangkrak. Mau dibiayai dari mana? Orang 30% udah disunat oleh MBG ini gitu. Pasti mangkrak. Kemudian yang kedua, kondisi saat ini per 2025 lebih dari 60% sekolah dasar kita itu kondisinya rusak. Jadi mau sekolah itu atapnya bolong ya. Bahkan mau dikirimi smart TV, kira-kira dicolokin di mana itu? Kalau 60% lebih itu rusak gitu ya. Apalagi digerogoti sama MBG ini. Kemudian yang ketiga, kami juga punya masalah serius ya. Selain ada 4,2 juta anak-anak Indonesia yang nggak bisa sekolah, ada jutaan pula guru-guru kita ini yang belum tersertifikasi. Padahal menurut Undang-Undang Guru, mestinya 2015 ya, 10 tahun setelah Undang-Undang Guru itu disahkan, semua guru semuanya sudah certified semuanya. Tapi sekarang sudah mundur
20 tahun. Kenapa? Ya karena anggaran pendidikannya kocar-kacir, apalagi tahun depan dimakan oleh MBG gitu ya. Ini ngeri ya kalau kita membaca data-datanya itu ya. Ini kita baru ngomongin soal dampak dari keracunannya saja ya. Ini belum bicara soal hal-hal yang lain. Dan ini dampak dari keracunan itu tadi dikatakan oleh JPP itu bisa menimbulkan trauma di kalangan ibu-ibu, di kalangan orang tua dan juga anak-anak sekolah. Nah, kalau sampai kemudian mengalami trauma dan kemudian banyak ibu-ibu dan anak atau siswa yang trauma dan tidak berani atau tidak mau makan bergizi gratis yang dibagikan oleh pemerintah, ini kan bakal jadi mubazir juga program pemerintah. Saya kira ini memang waktunya pemerintah untuk lebih rendah hati mendengar kritik dan saran dari kalangan masyarakat luas ya. Ini bukan nyinyir kok ya, ini kan realitasnya. Bayangkan hampir 7.000 anak yang keracunan. Dan ini kalau sampai kemudian ada yang meninggal dunia, kan ini betul-betul jadi tragedi. Alih-alih untuk meningkatkan gizi malah menelan korban. Karena itu sebaiknya memang harus dievaluasi lagi. Ini kan terkesan sekali bahwa dipaksakan. Ini ada semacam ambisi untuk memenuhi janji pemilu. Di luar soal pelaksanaannya yang tidak cukup dipersiapkan dengan matang, tapi kan juga anggaran yang sangat besar itu di tengah situasi bahwa APBN kita juga cekak. Jadi kalau dipaksakan dan kemudian ternyata penyerapannya itu juga rendah seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan, ini kan banyak sekali kerugian yang diderita oleh pemerintah dan juga rakyat. Pemerintah kekurangan anggaran untuk program-program lain karena sebagian besar dialokasikan untuk MBG, sementara di MBG itu tidak terserap. Jadi dananya juga bisa jadi dana nganggur. Karena itu kemudian kan Menteri Keuangan Purbaya mengancam akan mengalihkan alokasinya untuk pembagian beras 10 kilogram. Saya kira Pak Prabowo, ya ini saya nggak tahu apakah Anda diisolasi lagi oleh orang sekitar Anda. Anda dengar nggak ini bahwa banyak sekali persoalan di MBG ini yang harus dibenahi. Saya kira nggak ada salahnya kok kalau untuk sementara di moratorium, kemudian dievaluasi dan kemudian dicari persoalan-persoalannya di mana, bottleneck-nya di mana dan sebagainya. Jangan terlalu berambisi untuk mengejar sampai 82,9 juta dan lebih hebat dari negara lain, misalnya yang punya program-program itu. Karena realitasnya ini bukan soal hebat-hebatan. Ini soal mimpi bagaimana gizi anak Indonesia menjadi lebih baik dengan makan bergizi gratis tadi. Bukan malah seperti sekarang ini justru mereka keracunan dan kita khawatir sampai kemudian ada korban jiwa yang melayang. Saya Herzbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.